Jadi slow living teman-teman tidak harus pindah ke desa. Tapi slow living itu sangat bisa diterapkan di tengah-tengah kota, di tengah-tengah keramaian, di tengah kebisingan. Kenapa? Karena slow living itu berhubungan dengan pikiran, bukan tren, bukan gaya hidup. Percuma teman-teman menjual tanah di kota, pindah ke desa, berkebun di desa, mencari ketenangan di desa, tapi pikiran teman-teman gak diem, berisik, tetap ketakutan, tetap kekhawatiran ada, ya kan, trauma masa lalu masih ada. Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya. Yang kali ini kita masih akan membahas seputar slow living, meditasi, dan spiritual. Ya seperti kita ketahui ya teman-teman sudah melihat banyak channel-channel, banyak sahabat-sahabat yang sudah menjelaskan tentang slow living itu seperti apa. Bahkan ada yang sudah menjalankan yang katanya slow living itu seperti apa, sudah dijalankan dalam kehidupan mereka. Ada yang sampai resign dari pekerjaannya, pindah ke desa, ada yang berkebun dan lain sebagainya. Tapi intinya adalah kalau kita bicara slow living, rata-rata orang memahami slow living itu sebagai menyingkir dari keramaian, pindah dari tempat ramai ke tempat yang terpencil, sepi, bersahabat dengan alam, berkebun sendiri, dan lain sebagainya. Jadi slow living dipahami sebagai hidup yang melambat, slow, santai, dan menyepi, menjauhi dari keramaian supaya menenangkan pikiran. Ada juga yang mungkin bagi orang yang tidak tahu ya, slow living itu dianggap sebagai budaya yang malas, tidak mau berusaha, maunya santai, dan lagi sebagainya. Ya oke lah, silakan, semua bisa berpendapat masing-masing. Cuman kali ini saya pengen mengajak teman-teman untuk membahas sebenarnya dasar slow living itu apa sih? Ya kita akan bicara langsung ke konsepnya saja. Lain kali saya akan bicara tentang sejarah, tapi kali ini kita akan konsepnya saja. Bahwa slow living itu tidak sekedar teman-teman pindah ke desa, tidak sekedar teman-teman itu beli kebun terus menanam herbal, menanam tanaman-tanaman yang bisa dipanen sendiri, atau teman-teman menjual tanah di kota, pindah ke desa, ke pegunungan untuk menyepi. Sebenarnya bukan seperti itu ya teman-teman. Saya mengenal slow living itu sebenarnya sekitar tahun 2019, setelah saya itu belajar tentang spiritual semenjak tahun 2013-an lah. Nah dari situ saya melihat slow living itu seperti apa, bahwa sebenarnya slow living itu tidak hanya sekedar seperti yang saya sebutkan tadi, tapi slow living itu adalah bagaimana kita menggeser pola pikir atau mindset. Nah, selama ini kalau kita bicara tentang kehidupan modern ya teman-teman ya, pola pikir itu kita dijebak pada pola pikir yang serba cepat, serba harus terburu-buru, serba harus mengejar sesuatu dan lain sebagainya. Kalau kita bicara masalah slow living, saya paling suka mengibaratkan kehidupan kita tuh seperti kita tuh naik sebuah bus, ya mungkin ke Jakarta atau ke kota-kota lain, ke Bandung dan sebagainya. Slow living itu ibarat kita naik bus yang jalannya pelan-pelan, tapi dia sudah ada trek. Contohnya tujuan ke Jakarta, ya dia sudah treknya ke Jakarta. Kalau teman-teman naik busnya kenceng, ngebut cepet, apa yang teman-teman lihat di luar jendela sana? Pasti hanya pemandangan yang slide pemandangan yang tidak bisa kita lihat detailnya. Nah, saat bisnya itu lambat, teman-teman akan bisa melihat detail-detail dari pemandangan di luar. Mungkin selama ini kita kenceng, saat kita melambat, oh ternyata ada pohon di sana. Oh ternyata ada warung bakso ya di situ ya. Oh ternyata ada ini ya di situ. Oh ternyata rumah itu bagus loh arsitekturnya. Selama ini kita nggak pernah lihat karena kita selalu kenceng berjalan cepat naik bis itu tadi.
Nah, kehidupan seperti itu. Kehidupan itu seperti naik bus. Kita mau jalan cepat, kita mau jalan lambat, tujuannya tetap sampai. Tapi intinya slow living itu tadi, menggeser pola pikir. Pola pikirnya apa? Kita berjalan lebih melambat karena kita, yang pertama adalah teman-teman harus tahu kesadaran. Sadar dulu. Kenapa tahu kesadaran? Karena tanpa teman-teman tahu kesadaran, kita nggak bisa mengakses yang namanya slow living. Kita nggak bisa mempraktekkan namanya slow living. Kenapa kesadaran? Karena sadar itu, kalau bagi saya, orang yang sadar itu adalah orang yang merasakan, orang yang tahu apa yang sedang dilakukan. Contohnya saya sedang merekam percakapan ini, saya tahu apa yang saya katakan, saya tahu apa yang sedang saya lakukan. Sementara jika teman-teman tidak sadar adalah teman-teman sedang melakukan sesuatu, tapi pikirannya ada di tempat lain. Balik ke saya, contohnya saya sedang merekam ini, pikiran saya ada di tempat kerja, pikiran saya ada di tempat makan, pikiran saya ada di tempat yang lain. Sementara saya ada di sini. Artinya itu tidak sadar, tidak sesuai. Sadar ya, kita sedang ada di sini, kita sedang ngomong, kita sedang makan, ya kita pikiran kita sedang makan. Sedang ngomong ya kita sedang ngomong. Tapi kalau kita sedang ngomong, pikiran kita ada di pasar, ada di tempat lain, ada di tempat kerja, yaitu namanya tidak sadar. Jadi teman-teman harus tahu sadar dulu. Nah, sadar itu tidak bisa dipisahkan dari teman-teman paham bahwa hidup itu hanya saat ini saja. Tadi sudah selesai, tidak ada lagi. Bahkan nanti juga belum datang, nanti belum ada, karena nanti belum terjadi. Artinya buat apa kita berpikir yang tadi yang sudah selesai, sudah nggak ada, dan berpikir nanti yang belum ada. Yang ada ya sekarang ini. Ya sekarang kita jalan, hidup ya sekarang ini. Bukan nanti, bukan tadi. Jadi saat kita sadar bahwa hidup saat ini saja, now, makanya di bahasa Inggris disebut present time, itu sebuah gift. Jadi hidup hanya saat ini. Saat teman-teman sadar, tahu apa yang sedang dilakukan, dan paham bahwa hidup hanya saat ini saja, ya coba deh, nanti akan rasakan sendiri bedanya. Sangat berbeda. Selanjutnya harus teman-teman ketahui adalah untuk memperhatikan soul living adalah teman-teman harus minimal sedikit lah memahami kinerja pikiran kita seperti apa. Kenapa? Karena pikiran kita itu penting ya teman-teman ya. Kita itu selalu, kenapa tadi saya bilang bahwa kalau kita sadar itu kita ada di tempat ini, kita sedang melakukan sesuatu, tapi pikiran kita kemana-mana. Itu rata-rata dialami oleh banyak orang ya. Bahkan teman-teman beribadah saja, mungkin ada yang sholat, ada yang ke gereja, teman-teman sedang beribadah, mungkin saat itu teman-teman sedang beribadah tapi pikirannya ada di tempat lain. Nah itu pikiran. Kenapa? Karena pikiran itu seperti kalimat-kalimat, kata-kata, percakapan yang ada di kepala kita. Pikiran itu adalah tools kita, tools tubuh kita, supaya kita tetap bisa bertahan hidup di alam semesta ini. Jadi pikiran itu penting. Kenapa? Dia seperti radar, dia seperti tempat untuk analisa. Jadi dia menangkap segala macam input dari panca indera, lalu dia analisa di pikiran, di otak kita, dan dia akan menganalisa mana yang menjadi ancaman dan mana yang tidak. Nah, dahulu ancaman-ancaman itu berasal dari apa? Cuaca, hewan buas. Zaman dulu manusia masih hidup di gua-gua. Sehingga apa? Dengan adanya pikiran, kita bisa menganalisa respon apa yang harus kita berikan untuk jika ada bahaya, supaya tubuh kita ini menjadi tetap hidup, tetap selamat. Nah, seiring berjalannya waktu, pikiran itu berkembang, kehidupan semakin kompleks, sehingga sekarang ancaman kita bukan lagi pada hewan buas atau cuaca ekstrim atau apapun tuh, atau mungkin segala sesuatu yang mengancam tubuh kita. Tapi bisa juga adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita, teman kita,
atasan kita, pekerjaan kita, dan lain sebagainya itu dianggap sebagai ancaman buat kita, ancaman buat kenyamanan kita. Jadi kalau pikiran itu menganalisa bahwa oh ini tidak akan membuat kita nyaman loh, kita akan membuat kenyamanan kita turun loh, dia akan dianggap sebagai ancaman. Nah, sehingga sekarang harusnya pikiran itu digunakan pada saat tertentu, pada saat kita menganalisa, karena pikiran sangat penting buat kita. Tanpa ada pikiran, mungkin manusia tidak akan bertahan hidup sampai hari ini, mungkin sudah punah zaman dulu. Nah, dengan adanya pikiran kita bertahan hidup sampai hari ini. Nah, pikiran itu jadi tools kita, senjata kita, radar kita untuk tetap bertahan hidup. Nah, cuman di masa sekarang manusia itu semakin egonya semakin tinggi, sehingga pikiran itu menganggap bahwa jika sesuatu itu dianggap sebagai ancaman buat diri kita, dia akan terus mencari ancaman itu terus. Dia akan terus menganalisa itu terus untuk supaya apa? Supaya kita bisa menentukan apa sih langkah kita, apa sih respon kita terhadap ancaman tersebut. Contohnya, kita di zaman sekarang ya, ancaman-ancaman PHK banyak. Nah, kita belum kena PHK, tapi ancaman itu sudah ada, sehingga pikiran itu menganalisa, nanti kalau kita kena PHK bagaimana ya, aduh nanti bagaimana ya, kalau ini bagaimana, kalau itu bagaimana, sehingga sesuatu yang belum terjadi kita sudah pikirkan dan khawatirkan. Nah, itu yang memang tugas pikiran, tidak ada yang salah dengan itu. Tapi saat itu berlebihan, akhirnya kita diliputi oleh ketakutan, terus menerus berpikir, padahal berpikir itu membutuhkan kinerja otak. Otak itu saat kita tidur saja, menurut penelitian ilmiah ya, tidur saja otak tidak bekerja dengan pasif, itu mengkonsumsi 25% total dari energi tubuh. Apalagi kalau dalam kondisi bangun. Sehingga apa? Saat energi kita habis dihabiskan untuk pikiran, untuk kinerja otak, energi kita tidak ada lagi, kita tidak punya lagi energi yang untuk regenerasi sel, untuk mungkin yang lain sebagainya, yang itu untuk ketahanan tubuh kita. Sehingga orang yang terlalu banyak pikiran rata-rata memiliki sakit, dan sakitnya kalau pikiran tidak diturunkan, sakitnya cukup parah. Tapi semoga teman-teman semua sehat ya. Nah, untuk itulah kita harus memahami kerja pikiran. Saya akan menjelaskan singkat saja tentang pikiran ini, karena sekali lagi, karena ini terkait dengan soul living. Jadi pikiran itu adalah selalu, ciri-cirinya adalah, salah satu ciri-cirinya, karena ada banyak ya cirinya, tapi salah satu ciri-cirinya yang terkait dengan soul living adalah pikiran itu selalu mencari yang tidak ada. Contohnya gini, teman-teman punya sepeda, oke? Punya sepeda, orang lain punya motor. Nah, akhirnya pikiran membanding-bandingkan, kenapa itu punya motor, saya nggak punya ya, saya punya sepeda. Lalu muncul keinginan untuk punya motor. Oke, akhirnya teman-teman bekerja keras untuk mendapatkan motor, ngejar motor itu. Saat teman-teman akhirnya mendapatkan motor, teman-teman membandingkan dengan orang lain yang memiliki mobil. Kenapa saya nggak punya mobil ya? Kenapa itu punya mobil ya? Orang lain lagi. Akhirnya ngejar lagi. Saat dapat mobil, kenapa saya punya mobil yang mereknya lebih tinggi ya, lebih bagus ya, lebih mahal ya? Ngejar lagi. Saya punya merek yang lebih bagus, kenapa saya punya dua ya, yang lain punya tiga, saya cuma punya satu ya. Ngejar dua, ngejar tiga, dan terus sampai akhirnya kita nggak pernah berhenti untuk menginginkan sesuatu dan berpikir tentang sesuatu. Pikiran kita terus menerus bekerja, menganalisa, sehingga menimbulkan keinginan-keinginan yang terus menerus ada. Nah, dari sinilah teman-teman, bahwa sebenarnya pikiran itu teman-teman harus pahami, kalau pikiran itu selalu mencari yang tidak ada. Artinya konsep soul living adalah teman-teman syukuri, sadari saat ini apa yang sudah kita miliki. Walaupun rumah kita nggak sebagus yang lain, it's okay, yang penting bisa buat berteduh, ya kan? Diamkan pikiran teman-teman, tidak usah membanding-bandingkan dengan orang lain, karena orang lain punya jalan hidup sendiri-sendiri, ya kan?
Bisa jadi dia punya rumah besar karena keluarganya banyak, kita nggak pernah tahu. Bisa jadi dia punya mobil, kenapa? Karena ada keluarga yang sakit, harus ngantar ke rumah sakit, kita nggak pernah tahu. Jadi tidak usah membandingkan hidup kita dengan orang lain. Oke? Jadi teman-teman, pikiran itu penting diketahui, dan kita kembalikan ke diri kita bahwa saat kita itu tidak usah membanding-bandingkan, tidak usah berpikir banyak tentang orang lain segala macam. Kita hanya fokus pada diri kita, fokus pada yang kita miliki. It's okay, it's enough. Sehingga teman-teman bisa menikmati apa yang ada, yang sudah diberikan Tuhan sama kita, diberikan alam untuk kita, dan semua sudah berkah. Tidak ada yang kurang, tidak ada yang lebih, semua sudah cukup pasti. Nah, selanjutnya adalah teman-teman, ada pertanyaan. Lah, lalu bagaimana dong kalau kita punya keinginan? Apa kita nggak boleh punya keinginan? Saya nggak bilang bahwa kita tidak boleh punya keinginan. Saya tidak bilang bahwa kita harus tidak punya keinginan, tidak. Tapi itu adalah pilihan. Bahwa slow living buat saya ada 2 tingkat. Tingkat yang di bawah adalah teman-teman punya keinginan. Oke, boleh punya keinginan punya mobil? Boleh. Lalu apa yang kita lakukan jika kita mau melakukan itu, punya keinginan? Teman-teman cukup sadari, oke, saya pengen punya mobil. Lakukan pekerjaan atau sesuatu yang bisa teman-teman lakukan semaksimal mungkin. Tidak usah ngoyo, tidak usah sampai nggak tidur-tidur, tidak usah sampai ya ngoyo lah, kalau bahasa Jawanya ngotot lah. Cukup lakukan yang bisa teman-teman lakukan, nggak usah digenggam, nggak usah dikejar, lakukan aja. Tapi seperti tadi, kalau kita mau ke Jakarta, naiklah bis ke arah Jakarta ya. Artinya kalau teman punya mobil, pengen punya mobil, ya teman-teman harus bekerja supaya teman-teman biar punya uang untuk beli mobil. Tapi tidak usah ngotot, cukup lakukan dengan gembira, dengan senang hati pekerjaan teman-teman. Jangan harus. Akhirnya kalau nggak tercapai, ya teman-teman akan kecewa sendiri. Itu yang pertama. Jadi teman-teman boleh punya keinginan, silahkan, tapi tidak usah dikejar. Biarkan apa adanya, lupakan, tapi lakukan sesuatu aktivitas atau pekerjaan yang teman-teman semaksimal mungkin teman bisa lakukan. Oke, yang kedua, lalu ada slow living yang mungkin buat saya tingkatnya lebih tinggi. Apa itu? Saat teman-teman nggak lagi punya keinginan. Buat teman-teman nggak penting lagi keinginan. Kenapa? Karena semua sudah tersedia, semua sudah ada. Sekali lagi tadi yang saya bilang sebelumnya tadi, bahwa semua sudah kita miliki. Nggak lagi mengejar apapun, nggak punya keinginan apalagi mengejar apapun. Jadi tidak lagi kita kejar apapun, nggak punya keinginan, kita hanya mengikuti arus kehidupan saja. Hari ini saya harus ketemu teman saya, ya harus ketemu teman saya. Hari ini saya harus bekerja ke sini, ya harus bekerja ke sini. Hari ini saya mau kemana, ya kemana aja, seperti angin saja. Tapi tidak tidak terarah gitu ya. Teman-teman tetap mengikuti aja alurnya ya, alurnya ikuti aja kemana hidup akan membawa kita. Tapi teman-teman meyakini bahwa ada namanya intuisi dalam sini. Kalau teman-teman pikiran teman-teman sudah mulai melambat diam, ya intuisi akan muncul. Nah, ini yang jadi penunjuk arah teman-teman mau kemana. Intuisi itu berarti dalam itu kejujuran ya, karena ada koneksi teman-teman dengan alam semesta ini, sehingga ada petunjuk di situ. Nah, petunjuk itulah yang teman-teman akan mengatakan kepada teman harus kemana. Nah, harus kemana itu bukan dari pikiran ya, tapi dari benar-benar dari kejujuran batin. Kadang-kadang sesuatu yang tidak kita sukai, justru kata-kata itu akan memilihkan teman-teman. Saya nggak usah ke sana, kenapa saya inginnya ke sana ya? Mungkin teman-teman pernah gini, harus pergi ke suatu tempat, tapi ada batin yang jangan deh. Tapi ini mah ada duitnya loh, ada prospeknya loh buat job kita, buat pekerjaan kita loh. Tapi intuisi kita bilang jangan. Kalau kita nuruti, biasanya mungkin ada kecelakaan di jalan, mungkin ada sesuatu yang tidak kita harapkan menimpa kita, atau mungkin ada orang yang menipu kita, atau pekerjaan mungkin nggak bagus buat kita di kemudian hari. Nah, itu intuisi yang bekerja. Nah, saya selama ini sangat percaya dengan intuisi. Syaratnya satu,
pikiran kita itu tidak lagi mendominasi kita, ya kan? Kita tidak dikendalikan pikiran kita, bukan meniadakan ya, mendiamkan pikiran, karena pikiran nggak mungkin tidak ada, ya kan? Nggak mungkin hilang, karena itu bagian dari tools tubuh kita. Jadi itu kelengkapan kita, itu adalah berkah dari Tuhan, dari alam semesta buat kita, pikiran. Cuman kalau kita salah mengaplikasikan pikiran, ya jadinya tadi berisik sekali, ya kan? Jadi saat pikiran sudah diam, keinginan sudah tidak ada lagi, atau mungkin minimal lah, sedikit lagi keinginan, hanya sedikit keinginan, tidak ada yang kita kejar lagi. Kalaupun kita hidup itu hanya mengikuti apa yang kita, petunjuk yang kita dapatkan, mau kemana ya kemana, ya melakukan sesuatu yang bisa kita lakukan, tidak perlu ngejar, tidak perlu ngoyo, sadar saat ini, ya kan? Itulah yang namanya slow living. Jadi slow living, teman-teman, tidak harus pindah ke desa, tapi slow living itu sangat bisa diterapkan di tengah-tengah kota, di tengah-tengah keramaian, di tengah kebisingan. Kenapa? Karena slow living itu berhubungan dengan pikiran, bukan tren, bukan gaya hidup. Percuma teman-teman menjual tanah di kota, pindah ke desa, berkebun di desa, mencari ketenangan di desa, tapi pikiran teman-teman gak diem. Hasilnya apa? Ya tetap aja gak slow living, tetap berisik, tetap ketakutan, tetap kekhawatiran ada, ya kan, trauma selalu masih ada. Jadi slow living itu berhubungan dengan bagaimana kita itu tenang dalam hal pikiran. Karena yang berisik itu pikiran, bukan situasi di luar sana, ya. Jadi sekali lagi saya tekankan, yang berisik itu bukan suasana di sekitar kita, bukan di luar diri kita, tapi pikiran kita yang berisik. Sehingga dimanapun kita ada, mau di tempat sesunyi apapun, setenang apapun, kalau pikiran teman-teman berisik, tetap saja teman-teman akan tidak tenang. Hidup akan selalu dikejar-kejar. Di slow living itu bukan tentang malas, bukan tentang santai, bukan tentang ya pelan-pelan aja lah, tapi tentang bagaimana kita mendiamkan pikiran, kita menyadari apa yang ada, apa yang kita punya, kita nikmati ya dengan gembira. Kalau istilah saya itu merayakan saat ini, setiap detik itu kita rayakan dengan gembira, tidak usah takut dengan nanti bagaimana. Yang penting selama industri kita bekerja, kita punya arah, seperti kita mau ke tempat mana, ke Jakarta, ke Surabaya, ke Bandung, atau kemana, seperti itu. Kita hanya tinggal usaha kita naik bus, duduk, diem di kursi dekat jendela, kita nikmati saja pemandangannya, kita nikmati saja kehidupan kita, langkah demi langkah, kita nikmati saja. Jadi itulah slow living, ya. Sekali lagi, bukan tren, bukan harus pindah ke desa, bukan harus jual tanah di kota, bukan harus berkebun sendiri dan panen sendiri, tapi bagaimana kita itu men-change frekuensi pola pikir kita, ya, menjadi pola pikir yang lebih diam, tenang, ya kan, menikmati saat ini, tidak lagi dikejar-kejar oleh masa depan, tidak lagi dihantui oleh masa lalu. Is slow living. Jadi teman-teman bisa memperhatikan itu di rumah teman-teman sendiri. Tidak perlu ke desa, tidak perlu wisata, tidak perlu ke tempat-tempat yang diam, hening, sendiri, gak ada orang. Percuma teman-teman, karena kalau pikiran kalian masih ramai, berisik, seramai kota metropolitan, ya tidak akan tenang hidup kalian. Oke teman-teman, demikian pembahasan di episode kali ini. Bagi teman-teman yang tertarik untuk terus belajar tentang slow living, meditasi, dan spiritual, silakan subscribe channel ini. Kalau teman-teman menyukai, silakan di like, dan kalau memang berguna buat teman-teman dan banyak orang, silakan di share. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Saya Wahyu Juniawan, pamit undur diri dari teman-teman. Semoga sehat selalu, bahagia selalu, dan penuh rezeki, penuh berkah. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.